Ya, kami telah merangkum beberapa pertanyaan warganet seputar COVID-19 dalam segmen Dokter Menjawab dan sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Skype Dr. Faris Nurwidya, spesialis paru dan pernafasan. Selamat sore Dr. Faris, apa kabar? Selamat sore Fani, kabar baik, terima kasih. Ya, dokter sudah siap ya menjawab pertanyaan warganet hari ini? Siap Fani. Ya, kita buka pertanyaan pertama hari ini, datang dari Twitter. Pertanyaannya terkait harga eceran tertinggi untuk PCR dan rapid test di wilayah DKI Jakarta. Itu berapa, Dok? Ya, terima kasih. Jadi sebetulnya untuk diagnostik tidak terlalu berhubungan dengan harga eceran tertinggi, itu biasanya untuk produk farmasi. Oke. Tetapi sekarang rata-rata harga untuk PCR itu di kisaran 1,65 sampai 2 juta. Kemudian untuk rapid test ada yang 350.000. Dan ada juga beberapa rumah sakit yang menawarkan paket ya, jadi menggabungkan konsultasi dengan dokter, kemudian laboratorium dan radiologi. Tapi secara umum PCR mungkin 2 juta, kemudian kalau rapid test 350.000. Oke, baik. Nah selanjutnya ini dokter, pertanyaan datang dari @fahreza arif 5 terkait rapid test ini dokter. Dokter, seseorang bisa dikatakan reaktif setelah ikut rapid test itu seperti apa dan apakah sistem rapid ini berjalan efektif dan mengapa sebagian masyarakat itu akhir-akhir ini takut atau tidak mau ikut rapid test, Dok? Ya, jadi kan rapid test itu kan dia mengidentifikasi imunoglobulin G dan imunoglobulin M. Ya, jadi dari salah satunya misalnya reaktif maka dikatakan sebagai positif secara rapid test. Tetapi sekali lagi rapid test ini karena dia berbasis antibodi dan tingkat sensitivitasnya itu hanya 30%, itu dikarenakan antibodi memang munculnya itu mungkin di minggu kedua. Jadi dia memiliki false negatif yang tinggi kalau dilakukan pada minggu pertama saat infeksi. Kemudian jadi konsekuensi kalau mendapatkan hasil rapid test dia non reaktif maka dianjurkan untuk pemeriksaan rapid test ulang 7 sampai 10 hari berikutnya. Namun kalau misalnya dia positif untuk kepentingan operasional maka biasanya ada dokter yang menganggapnya sebagai kasus konfirmatif, lalu ada juga yang menindaklanjuti dengan pemeriksaan PCR. Nah, adapun untuk mengenai resistensi masyarakat ini perlu saya sampaikan bahwa pemeriksaan rapid test ini adalah salah satu pilihan modalitas untuk mendapatkan pasien-pasien atau mengidentifikasi pasien yang memiliki infeksi dan tanpa gejala, sehingga bisa dilakukan pencegahan penularan ke lingkungan sekitarnya. Demikian, Pan. Oke, baik. Nah pertanyaan selanjutnya dokter ini terkait alergi. Sepertinya datang dari @purbaside. Kalau di jalan pakai motor begitu bisa tertular tidak ya dok? Iya, jadi tentu saja kalau di perjalanan itu kan pengendara motor harus pakai alat pelindung diri, minimal harus pakai masker. Jadi di situ aja sudah ada barier yang memberikan manfaat proteksi ya. Kemudian apalagi kalau misalnya dilapisi oleh surgical mask, kemudian ada masker kain ya. Jadi sekali lagi karena virus itu tidak secara di luar udara terbuka, dia tidak melayang-layang begitu, maka sebetulnya risikonya cukup ringan. Berbeda kalau kita menjadi penumpang yang di depan kita persis pengendara motornya ya, karena kita jadi penumpang dan itu tidak ada physical distancing. Kemudian yang membawa motornya itu dia merupakan tanpa gejala, virus karier, maka kita punya risiko untuk tertular karena di situ ada range yang sangat dekat. Oke, nah itu tadi mengenai di jalan pakai motor begitu ya. Nah yang mengenai alergi itu yang ini nih dok. Ini pertanyaan datang dari @purb451D. Pertanyaannya adalah, dokter ini saya alergi, setiap pagi bangun tidur pasti bersin-bersin disertai pilek meler, selama pandemi ini paranoid jadinya karena dia punya asma ringan, apa yang sebaiknya dia lakukan? Oke, jadi yang pertama dengan bersin-bersin pagi hari dan hidung tersumbat itu menandakan kemungkinan dia punya rinitis alergi. Dan memang betul rinitis alergi dengan asma bronkial itu saudara dekat ya karena mereka disatukan melalui terminologi United Airway Disease. Jadi ini golongan pasien-pasien yang kita sebut ada atopi. Nah kalau atopi itu prinsipnya adalah mencegah, pertama mengidentifikasi pencetus, kemudian berusaha untuk mencegah untuk tidak dekat dengan pencetus dan mendapatkan pengontrol dan pengendali yang baik. Jadi, sekali lagi jangan sampai tertukar antara rinitis alergi atau bersin pagi hari dengan infeksi COVID yang dominannya adalah batuk kering dan disertai dengan demam. Jadi itu sesuatu yang berbeda.
Oke, baik. Terima kasih Dr. Faris Nurwidia sudah bergabung bersama kami di segmen Dokter Menjawab kali ini. Sehat selalu, Dok.